Saya Riko bersama Anda di Kompas Petang. Kepolisian menangkap pendiri pasar muamalah ZS. Pasca viralnya transaksi menggunakan dinar dan dirham di Depok, Jawa Barat. Ia diduga melanggar undang-undang mata uang karena adanya transaksi menggunakan uang selain rupiah. Penangkapan ZS dilakukan setelah polisi memeriksa sejumlah saksi yaitu pengawas di pasar, pedagang, dan pemilik lapak. ZS saat ini menjadi tersangka dan terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Kepolisian menyebut dalam koin dinar dan dirham juga terdapat nama tersangka sebagai penanggung jawab atas kandungan emas dan perak yang ada dalam koin. Dinar dan dirham yang digunakan, sebagian menggunakan nama tersangka ZS dengan tujuan sebagai penanggung jawab atas kandungan serta berat koin dinar dan dirham tersebut. Atas perbuatannya, ZS dipersangkakan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Informasi soal pasar muamalah di Depok, Jawa Barat yang diduga bertransaksi menggunakan dinar dan dirham sempat viral pada pekan lalu. Pedagang membantah tidak menggunakan rupiah untuk bertransaksi, tapi tidak memungkiri digunakannya koin dinar dan dirham sebagai alat barter dengan barang lain. Bank Indonesia tetap mengingatkan transaksi di dalam negeri harus menggunakan rupiah untuk pembayaran seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang mata uang. Ruko yang berada di lokasi pasar muamalah Depok terpasang garis polisi. Tidak ada aktivitas karena pasar beroperasi tiap 2 pekan di hari Minggu. Perkembangan kasus penggunaan dinar dirham dilaporkan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari Mabes Polri. Tifal, selamat sore. Apa yang kini dikembangkan polisi setelah pendiri pasar ditangkap? Yang tentu akan didalami berkenaan dengan aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan dalam ranah pasar muamalah yang tidak hanya berlaku di kawasan Depok, Jawa Barat, tapi juga daerah lain. Karena diketahui ZS selaku inisiator dari pendirian pasar muamalah ini juga memiliki cabang di tempat-tempat lain di luar daerah. Seperti di Yogyakarta juga dikabarkan ada di sana, kemudian ada di Bekasi dan juga di wilayah lain begitu. Total ada 4 setidaknya yang diketahui pasar muamalah ini berdiri dan melakukan aktivitas transaksi jual beli menggunakan mata uang selain rupiah. Ini yang disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, yang disampaikan lewat keterangan pers belum lama ini. Selain itu juga pendalaman-pendalaman lain akan diupayakan juga oleh pihak kepolisian, terutama dalam hal ini dari penyidik Direktorat Reserse Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri untuk bisa menindaklanjuti temuan penggunaan dinar dan dirham dalam proses jual beli atau transaksi dagang di pasar yang diketahui melakukan perdagangan untuk kebutuhan primer seperti sembako dan juga pakaian begitu. Nah, untuk tindakan lainnya sendiri apakah dilakukan pendalaman pemeriksaan untuk hari ini? Sebetulnya tidak ada jadwal pemeriksaan terhadap yang bersangkutan selepas kemudian diamankan atau dibawa oleh pihak kepolisian ke Bareskrim Mabes Polri begitu pada tanggal 2 Februari 2021 lalu, dan sudah ada sangkaan pasal yang dilanggar oleh ZS selaku inisiator pasar muamalah ini. Anda sudah katakan tadi bahwa ada 2 pasal yang disampaikan atau disangkakan dilanggar oleh
tersangka begitu, yakni di pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan tindak pidana. Di dalamnya diterangkan, kalau pakai bahasa awamnya saya bisa katakan bahwa dilarang sebetulnya bagi siapapun untuk menggunakan sesuatu seolah seperti mata uang rupiah atau alat tukar uang yang seharusnya digunakan di wilayah dalam negeri untuk melakukan transaksi tertentu. Sementara untuk pasal sangkaan alternatif lainnya juga diterangkan, yakni di pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Diterangkan di situ bahwa siapapun yang tidak melakukan transaksi jual beli menggunakan mata uang rupiah maka akan dikenakan sanksi pidana dan juga sanksi denda. Dalam keterangan Kabag Penum Mabes Polri tadi disampaikan bahwa ZS dikenai pasal tersebut dengan ancaman pidana 1 tahun penjara dan maksimal denda sebesar 200 juta rupiah. Diketahui bahwa untuk nilai 1 dinar sendiri yang memiliki komposisi emas dari PT Antam, begitu kalau dikatakan demikian, nilainya sebesar 4 juta rupiah, dan untuk 1 dirham yang diketahui merupakan perak yang didapatkan dari perajin daerah Pulau Mas, dipatok dengan harga Rp73.500 per koinnya. Nah, untuk transaksinya sendiri berlaku selama berada di pasar muamalah yang aktivitasnya berlaku selama 2 minggu sekali di hari Minggu dalam kurun masa aktivitas dagang selama 2 jam, begitu kira-kira di pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, hal yang paling ditekankan di sini sebetulnya Bank Indonesia sejak viralnya informasi adanya aktivitas dagang menggunakan dinar dan dirham ini, bahwa siapapun termasuk dari mereka yang melakukan aktivitas perdagangan diwajibkan untuk menggunakan mata uang rupiah selama berada dalam teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebetulnya sudah diterangkan dalam Undang-Undang Mata Uang di pasal 2 bahwa mata uang yang dianggap sah dalam melakukan transaksi apapun adalah mata uang rupiah dalam bentuk logam ataupun uang. Lebih lanjut di pasal 21 juga sudah disampaikan bahwa untuk segala transaksinya, baik itu transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang dipenuhi dengan uang, lalu juga transaksi lain dilakukan di wilayah NKRI, wajib menggunakan uang bermata rupiah begitu. Dan ini pun juga sudah diterangkan sebelum adanya undang-undang itu, sudah ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 persisnya di pasal 23B bahwa untuk mata uang sendiri sudah diatur peraturannya atau mekanisme pemakaiannya dalam undang-undang yang ditentukan, sehingga nantinya kita akan tunggu apa-apa saja temuan-temuan baru dari pihak kepolisian, terutama dari pihak penyidik selepas menangkap ZS dalam kasus aktivitas jual beli menggunakan dinar dan dirham ini. Sejauh ini untuk barang buktinya juga masih sebatas koin-koin dinar dan dirham yang menjadi alat tukar dalam proses perdagangan di pasar muamalat, tapi tidak dirincikan berapa banyak jumlah koin yang didapatkan atau disita, entah itu dinar maupun dirham. Ini juga kita tunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Riko. Jurnalis Kompas TV Tifa Solesa dari Mabes Polri, Jakarta.